Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti. Hari ini di pelajaran IPA masih dalam kondisi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencari ilmu, kita bisa belajar banyak hal meskipun dalam kondisi yang masih berjauhan dan yang pastinya masih melalui daring atau dalam jaringan. Oke, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang gerak hewan dan gerak tumbuhan. Nah, jadi yang bergerak itu tidak hanya hewan dan tidak hanya manusia, tapi hewan bahkan tumbuhan itu juga bergerak loh. Nah, gerak tumbuhan itu bukan gerak ketika kita memindahkan misalnya pot bunga dari satu posisi ke posisi yang lain, bukan. Ya, bukan. Tapi tumbuhan itu juga memiliki geraknya sendiri. Ya, yang tanpa digerakkan oleh makhluk yang lainnya. Oke, kita akan bahas lebih detail hari ini yaitu tentang gerak hewan dan gerak tumbuhan. Nah, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran untuk hari ini yaitu kompetensi dasarnya menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Indikator pembelajarannya menganalisis sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, memahami macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum kita bahas tentang gerak hewan dan tumbuhan, Ibu ingin review materi sebelumnya dulu ya. Oke, kalau di materi sebelumnya mungkin kalian sudah sangat paham, sudah sangat oke lah di bagian otot ya. Karena Ibu sudah cek di pertemuan sebelumnya, kita sudah sempat tanya jawab tentang otot di WhatsApp ya. Nah, sekarang Ibu pengen review tentang penyakit-penyakit. Oke, untuk yang gambar pertama ini gambar tentang apa ini? Ya, betul, tentang penyakit osteoporosis ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh gambar dari tulang normal yang memiliki matriks yang normal, yaitu memiliki kalsium yang cukup. Sedangkan yang di bagian kanan ini itu adalah gambar tulang yang terjangkit penyakit osteoporosis atau penyakit karena kekurangan kalsium. Dan biasanya penyakit ini dia itu menyerang lansia atau orang-orang lanjut usia ya. Sehingga pergerakannya akan tidak selincah saat masih muda. Lalu gambar yang kedua ini gambar apa? Oke, betul sekali. Itu adalah gambar fraktura atau patah tulang. Patah tulang terbagi jadi macam-macam ya. Ada yang oblik, ada yang kominuta, spiral, dan ada yang fraktura terbuka. Oke, kalau yang tiga ini dia masuk ke dalam fraktura tertutup. Kenapa tertutup? Karena tidak sampai tulangnya mencuat dan merobek otot. Nah, kalau yang di bagian paling ujung ini adalah fraktura terbuka. Kenapa? Karena tulangnya sampai mencuat keluar. Ya. Lalu, gambar yang ketiga ini tentang apa? Oke, betul sekali. Gambar yang ketiga ini adalah penyakit tulang belakang. Ya, penyakit karena sikap tubuh kita yang salah. Ya, misalnya ini kifosis. Ini adalah penyakit tulang belakang karena terlalu sering membungkuk. Artinya ini bagian tulang belakang bagian atasnya ini dia membungkuk ke depan. Sedangkan kalau yang ini lordosis, dia yang lebih maju ke depan itu di bagian tulang belakang yang di perutnya ini. Ya. Jadi kelihatannya seperti orang yang terlalu tegak. Ya, tapi ternyata tulangnya itu bengkok. Ada lagi yang bengkoknya
miring, disebut juga dengan skoliosis. Ya, jadi kita harus bisa menerapkan sikap tubuh yang baik supaya penyakit tulang belakang ini tidak terjadi pada kita, ya. Lalu yang bagian bawah yang keempat ini adalah penyakit radang sendi. Penyakit radang sendi atau yang disebut dengan rakitis. Nah, penyakit radang sendi ini dikarenakan adanya peradangan pada sendi sehingga menyebabkan tangan atau bagian yang terkena peradangan sendi tersebut agak sulit untuk digerakkan. Ya, bukan berarti tidak bisa bergerak ya, tapi lebih sulit. Kenapa? Karena sakit. Sehingga kalau seandainya tulang tidak digerakkan atau mungkin kesulitan terus-menerus ya, terus didiamkan, maka itu akan membentuk struktur yang baru gitu. Makanya kalian bisa lihat nih di sebelah sini bentuk tangannya, sendinya ini ada yang menonjol ya. Kenapa? Karena ini didiamkan gitu. Lalu yang bagian ini adalah penyakit rickettsia atau yang sering didengar di Indonesia adalah rakitis. Jadi penyakit ini dia karena kekurangan vitamin D sehingga bisa membentuk pembengkokan di bagian-bagian tertentu. Contohnya bengkok atau miring di bagian lutut, atau bisa membentuk juga kaki dengan letter O. Nah, ini letter O ya. Ada juga letter X ya kakinya. Dan juga bisa menyerang di bagian pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oke. Nah, jadi agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, maka kita harus bisa menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan cara apa? Nah, yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, ini penting banget kalsium. Kenapa? Karena matriks tulang kita ini tersusun banyak sekali dengan kandungan kalsiumnya. Ya. Jadi, makanan yang mengandung kalsium itu banyak. Contohnya seperti susu, keju, ya. Beberapa protein hewani itu juga memiliki kalsium. Jadi meningkatkan kandungannya itu penting sekali. Lalu yang kedua, berjemur pada matahari pagi agar membantu pembentukan vitamin D. Nah, ini juga penting nih. Karena selain kalsium, untuk membantu tulang itu adalah vitamin D. Nah, untuk vitamin D itu juga bisa dibantu dengan kita mengkonsumsi atau memakan makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik setiap harinya seperti olahraga, jogging, dan yang lain sebagainya. Karena kalau tubuh tidak sering digerakkan, maka sekalinya olahraga pun kita akan merasakan seperti kram. Ya, seperti tulang-tulang kita juga akan berasa sakit karena tidak terbiasa. Maka dari itu kita harus memperhatikan aktivitas fisik kita juga. Lalu yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ya, ini sudah dibahas di sini nih, di bagian tulang belakang. Karena kalau kita memiliki sikap tubuh yang salah, maka akan menghasilkan penyakit-penyakit tulang yang disebutkan tadi. Oke? Sudah paham tentang penyakit-penyakit sistem gerak? Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Kita mulai dengan gerak hewan. Ya, jadi hewan itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Yang pertama adalah hewan yang berada di darat. Ya, hewan yang berada di darat. Nah, ini contohnya adalah singa, macan tutul, gajah, jerapah, dan sebagainya. Lalu ada juga hewan yang dia hidupnya di air
dan ada juga hewan yang hidupnya ada di udara. Nah, cara gerak hewan itu juga bervariasi. Contoh ketika dia bergerak di darat, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan berlari, ada yang dengan merangkak, merayap. Sedangkan pada hewan yang bergerak di air ini berenang. Gak bisa ya kalau di air itu berjalan, berlari, merangkak, itu tidak bisa. Lalu hewan yang berada di udara ini bergerak dengan cara terbang. Ya, terbangnya menggunakan sayap. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di bagian gerak hewan di udara. Oke. Nah, ini hewan yang bergerak di darat. Kalian bisa lihat gambar-gambar tersebut, itu juga ada di buku paket kalian ya, di halaman 44 sampai 45. Bahkan di buku paket kalian itu sudah dituliskan kecepatan-kecepatan bergerak setiap hewan tersebut. Ada kuda, kijang, gajah, jerapah, kerbau ya. Dan mereka memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Contoh seperti kuda, ketika dia bergerak, dia tidak akan sama gerakannya dengan gerakan jerapah. Dan tidak akan sama juga dengan gerakan gajah ataupun kerbau dan kijang. Kenapa tidak akan sama meskipun cara jalan mereka sama? Karena hewan-hewan tersebut memiliki sistem gerak yang berbeda juga. Ya. Jadi memiliki masa tubuhnya. Coba kalau kita lihat antara kijang dengan gajah, dari sisi masa tubuhnya sama tidak? Pastinya tidak. Pasti akan lebih berat masanya itu akan lebih besar masanya si gajah daripada si kijang. Ya. Lalu struktur otot dan tulangnya juga berbeda antara kijang dengan gajah, sehingga si kijang ini dia larinya lebih cepat dibandingkan gajah. Lalu jika kita lihat gajah dengan kerbau, manakah yang lebih besar masanya? Bisa dikatakan yang lebih besar masanya adalah gajah dibandingkan kerbau. Tapi dari segi gerak, yang lebih cepat bergerak itu gerakan kecepatannya lebih besar si gajah. Ya, coba kalian cek di buku paket kalian ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lagi-lagi struktur tulang dan ototnya berbeda. Ya. Sehingga si kerbau ini gerakannya lebih lamban dibandingkan gajah. Oke. Sekarang kita lihat ke hewan yang bergerak di air. Nah, kalau di air itu memiliki kerapatan jenis yang berbeda ya dengan udara. Jadi kalau kita bergerak di darat itu kan lebih dominan kita berhadapan dengan udara, meskipun udaranya tidak terlalu tinggi ketika dengan hewan yang bergerak di udara, yang melayang saat di udara bebas ya. Kalau misalnya saat kita berjalan di daratan atau hewan-hewan yang berjalan di daratan itu, dia juga lebih berhadapan dengan udara, tapi bukan udara dengan yang kecepatan yang sangat tinggi ya. Nah, kalau untuk si air, hewan yang berada di air, kita bahas dulu ya bahwa dia memiliki habitat di air, yang mana air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan di udara. Kalau di kelas 7 kamu sudah bahas tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya enggak? Nah, setiap zat itu punya molekul-molekul. Nah, antara udara dengan air, yang lebih rapat adalah air daripada udara. Sehingga ketika benda atau hewan berada di air, dia gerakannya akan lebih terbatas ketimbang bergerak di udara. Ya. Nah, tapi dengan keterbatasan itu ternyata hewan juga memiliki bentuk tubuh yang lebih dominan, berbentuknya seperti streamline yang mampu membuat ikan itu bergerak meliak-liuk di dalam air. Ya. Streamline itu dia bentuknya lebih ke
sisi belakangnya ini lebih meruncing, yang depannya juga lebih meruncing di bagian belakangnya, dan dibantu dengan adanya ekor dan sirip untuk bisa berenang. Dan ikan juga memiliki gurat sisi. Untuk apa? Untuk mengetahui tekanan kedalaman air. Ya, jadi ada ikan-ikan tertentu memang dia hidup di daerah yang sangat dalam atau kedalaman yang sangat dalam, tapi ada juga hewan-hewan atau ikan tertentu yang hidupnya di area atas bagian laut misalnya, atau air tawar. Nah, ternyata tidak hanya ikan loh yang hidup di air, tapi ternyata ada beberapa hewan yang juga bisa bergerak. Ya, mereka tidak bisa hidup di air, tapi mereka bisa bergerak juga di air. Contohnya adalah nyamuk. Ini anggang-anggang. Ya, atau mungkin juga ada juga serangga lain seperti semut atau laba-laba yang bisa dia berdiri atau berjalan di atas embun. Kenapa demikian? Karena dia memiliki yang namanya tegangan permukaan. Air tuh sebenarnya memiliki tegangan permukaan. Kalau kalian lihat di daun, ya di daun itu kalau misalnya pagi kita suka melihat embun. Nah, embun itu dia akan membentuk seperti cairan yang tidak akan terikat dengan permukaan daun. Nah, itu namanya tegangan permukaan. Antara permukaan dengan permukaan itu tidak menyatu. Nah, ini sama. Asalkan air tersebut tidak mengandung sabun. Kenapa? Karena sabun itu akan menghancurkan tegangan permukaan. Maka dari itu, kalau sekarang di sungai-sungai, terutama di daerah Jakarta, jarang sekali ada hewan-hewan yang bisa berjalan di atas air seperti ini, kecuali di daun atau mungkin di kubangan tanah ya, tapi bukan di aliran sungai, yang mana aliran sungai itu dia mengandung sabun, atau kubangan itu dia mengandung sabun, yang ada nantinya nyamuk ini akan masuk ke dalam air tersebut gitu ya. Oke, lalu kita akan bahas tentang hewan yang bergerak di udara. Jadi hewan yang bergerak di udara, dia bergerak menggunakan sayap, contohnya burung. Ya, sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan dan tulang dada dan ototnya yang kuat. Nah, ternyata hewan yang bergerak di udara atau burung ini juga menjadi inspirasi oleh manusia untuk membuat suatu benda yang dinamakan pesawat. Kenapa? Karena dengan adanya pesawat kita juga bisa terbang meskipun dalam suatu benda. Ya. Hal itu terjadi karena kita menggunakan prinsip sayap yang ada pada burung. Jadi saat burung itu terbang, burung itu memiliki gaya angkat dari sayapnya. Ya, kalau kalian lihat burung ya, burung itu di bagian sayap nih, bagian depan sini, dia kan ada tulang yang kuat ya, dia akan menebal di situ. Nah, tulang yang kuat ini dia akan menarik kecepatan ke atas kalau dia saat ingin kalau pesawat itu bahasanya lepas landas ya. Tapi kalau misalnya burung itu saat ingin terbang ke atas, ini bagian atasnya dia akan menarik atau memiliki kecepatan yang sangat besar. Lalu di bagian bawahnya itu akan ada yang namanya gaya angkat ke atas atau gaya dorong. Ya, sehingga burung bisa terbang di udara. Sama halnya dengan sayap pada pesawat. Ya. Ini dia juga memiliki sifat yang menyerupai sayap burung. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan terbagi juga menjadi 3 macam. Ada gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Jadi di sini kalian harus lihat betul-betul ya bahwa gerak endonom, endo ini artinya dalam. Jadi gerak karena ada rangsangan yang berasal dari dalam tubuh. Ya. Lalu kalau gerak higroskopis ini adalah higro. Higro ini artinya adalah kadar air. Ya. Jadi gerak karena perubahan kadar air di dalam sel. Lalu esionom, adanya rangsangan dari luar tubuh. Ya. Nah, gerak esionom ini juga dibagi lagi, kita akan bahas di slide selanjutnya. Gerak esionom terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tropisme, taksis, dan nasti. Ini banyak nih ya di gerak tumbuhan, jadi kalian harus paham betul-betul. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi geraknya ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau taksis, gerak pindah tempat seluruhnya. Jadi kalau tropisme ini cuma sebagian, misal hanya di akar menuju air, ya berarti akarnya yang bergerak menuju air. Kalau taksis ini, geraknya ini pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Kalau nasti, gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi dia dipengaruhi oleh rangsangan tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya. Jadi diingat baik-baik ya, arah datangnya ini dengan yang ini juga arah datangnya nih, tapi tidak berpengaruh kalau di nasti. Kalau di tropisme berpengaruh. Bedanya tropisme dengan taksis, kalau tropisme sebagian tumbuhan, sedangkan taksis dia seluruh tubuh tumbuhan. Ya, oke, kita akan bahas. Lanjut. Gerak tropisme ini contohnya adalah gerak geotropisme. Ingat kata-kata geo, bumi. Jadinya dia adalah gerak tropisme atau gerak dari arah datangnya rangsangan, tapi sebagian ya, karena adanya rangsangan gaya gravitasi bumi. Dan ternyata geotropisme itu terbagi menjadi 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif apa? Contoh akar menuju ke pusat bumi. Kemana? Ke bawah. Saat dia menuju ke bawah berarti dia positif. Tapi kalau ini meskipun potnya sudah dimiringin ya, ternyata tumbuhannya bergeraknya ke atas, tidak ke bawah. Maka ini disebut dengan geotropisme negatif. Jadi berlawanan dengan arah gravitasi bumi ke atas. Kalau gravitasi bumi kan tadi ke bawah gitu. Lalu tikmotropisme ini identik dengan sulur yang membelit. Contoh pada tumbuhan anggur, melon, sirih ya. Jadi gerak geotropisme karena adanya rangsangan atau sentuhan ya. Misal kamu ingin membuat tanaman sirih itu terlihat bagus, misalnya sampai ke bagian membentuk seperti atap, maka kita tinggal bentuk, ditaruh di dekat pohonnya itu misalnya kayu ya, atau tali. Nanti dia akan membelit nih, akan melilit nih. Di sini akan membelit atau melilit sulurnya itu ya. Jadi karena adanya sentuhan dia langsung membelit. Nah, itu dinamakan dengan tikmotropisme. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kemotropisme. Kemotropisme, kemo, kamu sering dengar yang namanya kemoterapi ya kan? Itu sama. Jadi kalau ada kata-kata kemo ini ada kaitannya dengan zat kimia. Berarti gerak tropisme karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya
seperti akar menuju pupuk. Nah, ini digambar nih ya. Di sini ada air, ada pupuk. Lalu ternyata yang tadinya di sini akar itu menuju air, tapi ternyata pas sudah dikasih pupuk, akar itu juga menuju adanya pupuk atau zat kimia itu setelah beberapa hari ya. Lalu hidrotropisme, hidro, air. Jadi gerak tropisme yang terjadi karena adanya rangsangan air. Contohnya akar yang menuju sumber air. Lalu fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Ya, rangsangan cahaya. Ini contohnya gambarnya dia menuju jendela, di mana jendela itu terdapat cahaya dari cahaya matahari dari luar ya. Maka tanamannya juga akan mengarah pada cahaya tersebut. Oke. Nah, yang ini gerak taksis. Gerak taksis terbagi jadi dua. Ada yang namanya fototaksis, ada yang namanya kemotaksis. Nah, kalau fototaksis ingat ya, sama nih, foto cahaya. Tapi bedanya apa? Bedanya seluruh tubuhnya bergerak. Euglena viridis masuk ke dalam tumbuhan, tapi tumbuhan yang masuk ke dalam bukan kingdom plantae ya, dia maksudnya masuknya ke dalam kingdom protista ya. Jadi termasuk hewan yang bisa dikatakan uniseluler ataupun multiseluler, tapi tidak terlalu banyak selnya ya. Dia masuk ke dalam tumbuhan karena memiliki zat hijau daun, zat warna hijau ya. Dia bergerak menuju cahaya, tapi yang bergerak apa? Seluruh tubuhnya ikut bergerak. Di mana ada cahaya, dia akan bergerak menuju cahaya itu. Lalu untuk kemotaksis, ini contohnya pada, ingat ya, kemo, kimia, tapi dia bergerak ke seluruhnya ya. Kalau misalnya digambar, sebentar. Oke, kalau misalnya digambar, kalian bisa lihat di sini ada sperma dari tumbuhan lumut yang masuk ke dalam sel telur. Jadi dia ikut seluruhnya ya untuk masuk ke dalam ovum. Oke, yang ini gerak nasti. Nah, ini ini yang paling sering kita dengar atau kita lihat, tigmonasti atau seismonasti. Ingat ya, nasti ini rangsangan tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya ya. Jadi dia ada rangsangan apa? Sentuhan. Ini tangan nih, dia menyentuh tanaman putri malu. Saat disentuh, maka disentuh ujungnya sini aja yang disentuh, maka satu daun ini dia akan menutup ya, akan menutup semuanya gitu. Lalu yang ini fotonasti, sama, masih berkaitan dengan cahaya, tapi bedanya apa? Pengaruh rangsangan cahaya, contohnya adalah gerak nasti pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Nih, jadi dia hanya mekar pada saat pukul 4 ya. Ada juga bunga yang mekar pada pukul 9 pagi ya. Jadi Mirabilis jalapa ini hanya dia mekar pada pukul 4. Jadi kalau misalnya siang nih, tengah hari bolong ya, jam 12 itu dia menguncup malah. Oke. Nah, gerak nasti yang selanjutnya adalah termonasti. Untuk termonasti ini contohnya adalah bunga tulip ya, yang mekar pada saat musim semi. Kenapa? Karena berpengaruh dengan adanya suhu, rangsangan suhu. Jadi ada bunga atau tanaman yang hanya tumbuh pada kondisi suhu tertentu ya. Lalu niktinasti. Kalau niktinasti ini dia pengaruhnya karena adanya rangsangan siang hari dan malam hari ya, perbedaan waktu. Jadi contohnya pada bunga merak yang akan menutup dan membuka. Jadi kalau misalnya pada siang hari dia akan membuka, kalau pada malam hari dia akan menutup. Oke, itu dia gerak-gerak hewan dan gerak tumbuhan ya. Semoga kalian paham
dengan materi yang sudah Ibu berikan. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang kembali. Lalu silahkan kerjakan soal pemahaman diri, tapi tolong dikerjakan dengan baik sehingga materi yang Ibu sampaikan ini sampai kepada kalian paham ya. Karena kita sudah hampir habis pembahasan, maka sebentar lagi kita akan mengadakan evaluasi atau ulangan untuk bab ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk materinya dan silahkan kerjakan pemahaman dirinya. Oke. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.